Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bab 33 dari buku Minnan no Nihongo. Oke, bab 33 ini pembahasannya adalah tentang Meirei-kei dan Kinshikei. Nah, Meirei-kei itu untuk apa? Meirei-kei adalah bentuk perintah, ya, kata kerja yang bentuknya itu bisa digunakan untuk membuat kalimat-kalimat berupa perintah. Sedangkan Kinshikei adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk membuat larangan. Ya, jadi Meirei dan Kinshi itu adalah perintah dan larangan. Itu bisa kita bentuk dari berbagai kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, dibeda-bedakan juga berdasarkan golongan kata kerjanya. Golongan 1, golongan 2, ataupun golongan 3, seperti yang tampak di sini. Bagaimana cara membuat Meirei-kei terlebih dahulu ya. Saya akan jelaskan dulu yang pembentukan bentuk perintah dari kata kerja golongan 1 terlebih dahulu ya. Caranya membuat Meirei-kei adalah mengubah suku kata di depan mas yang bervokal i ini, misalnya ii, tachi, suari, asobi, yomi, kaki, oyogi, dashi, dan sebagainya ini, yang golongan 1 ini, semuanya kan yang di depan mas ini kan suku katanya berakhiran i. Nah, itu vokalnya diubah menjadi berakhiran e. Jadi kalau i mas, nah jadi bentuk perintahnya adalah iye. Ya, karena ii itu mas-nya ya, bentuk masnya adalah ii. Kemudian kalau bentuk merenya adalah iye, semuanya diubah menjadi e. Tachi diubah menjadi take. Suari diubah menjadi suare. Asobi diubah menjadi asobe. Yomi diubah menjadi yome. Kaki diubah menjadi kake. Oyogi, oyoge. Ya. Dashi diubah menjadi dase. Itu semuanya yang berakhiran e ini adalah yang Meirei-kei ataupun bentuk perintahnya. Oke, kemudian golongan kedua bagaimana? Sedikit berbeda dengan golongan pertama. Kalau golongan pertama tadi yang bervokal i di depan mas itu diubah menjadi e. Kalau golongan kedua, masnya dicoret kemudian diganti ro. Misalnya apa ini? Kata demas ya. Kata demas Meirei-kei-nya adalah dero. Bentuk perintahnya adalah dero. Kata mimas, bentuk perintahnya atau Meirei-kei-nya adalah miro. Apalagi tabemas misalnya ya, yang kata kerja golongan 2, tabemas. Jadi tabero misalnya. Kemudian apalagi kata kerja kedua? Kangaemas. Nah, kangae ro. Misalnya di Meirei-kei golongan kedua masnya diganti dengan ro. Lalu kata kerja yang golongan ketiga, kimas menjadi koi Meirei-nya, kemudian shimas menjadi shiro Meirei-nya. Ya, ini tadi yang bentuk perintah. Golongan 1, vokal i-nya diubah menjadi e semuanya, iye, tate, suare, asobe, yome, kake, oyoge, dase, dan sebagainya. Kemudian yang golongan 2, masnya dicoret diganti dengan ro, dero, miro, tabero, apalagi kangaero, ya, dan seterusnya ya. Miro, abiro ya, dan yang lainnya lagi yang golongan kedua. Kemudian yang golongan ketiga ada koi dan shiro. Biasanya itu yang Meirei-kei, bentuk perintah. Jadi kalau mau menyuruh orang, ayo katakan, nah gitu ya, katakanlah. Nah, menyuruh orang untuk mengatakan, kita bisa menggunakan kata iye ini ya. Nah, seperti itu. Kita menyuruh orang untuk membaca misalnya ya, yome. Nah, itu apa namanya? Bisa digunakan Meirei-kei seperti itu. Bagaimana perbedaannya dengan bentuk tekudasai? Bentuk Meirei-kei ini dengan bentuk tekudasai. Nah, kan sama-sama perintah tuh ya. Kalau bentuk Meirei-kei ini biasanya lebih kuat begitu ya, lebih berseru begitu. Jadi misalnya perintah-perintah yang diucapkan dari orang-orang dengan hierarki yang lebih tinggi, misalnya pelatih ke anak didiknya, wasit ke anak didiknya misalnya ya.
kok wasit apa coach gitu ya, coach kepada anak didiknya, kemudian guru kepada murid bisa, kemudian orang tua kepada anak begitu ya, atau atasan kepada bawahan. Nah seperti itu bisa menggunakan mereke. Tapi kalau sebaliknya dari yang posisinya rendah ke yang tinggi tidak boleh pakai mereke ya, nanti di apa namanya, dikatakan tidak sopan, sangat tidak sopan ya. Jadi perintahnya lebih kuat, lebih lebih menyeru begitu ya, lebih spontan begitu ya, dibanding dengan bentuk tekudasai. Ini sama-sama perintah tapi yang mereke ini lebih lebih kuat nuansanya. Hai, kemudian kalau kinshike, nah kinshike ini bagaimana? Ini juga sama dengan bentuk mereke, nuansanya kuat ya kalau dibandingkan dengan bentuk naide kudasai ya, ya seperti itu ya. Bentuk naide kudasai itu kan juga larangan ya. Nah, tetapi yang bentuk kinshike yang mengubah dengan kata kerja ini itu nuansanya lebih tsuyoi gitu ya, sama seperti bentuk mereke dengan te kudasai tadi ya. Bentuk kinshike juga lebih kuat dibanding dengan bentuk naide kudasai. Cara pembentukannya bagaimana? Sama seperti yang tadi, dibedakan berdasarkan golongan kata kerjanya, golongan 1, 2, dan 3. Kita lihat golongan 1 dulu. Golongan 1, bentuk maske-nya kan tadi ya, ii tadi ya, yang bervokal i tadi ya. Nah, yang bervokal i ini kalau bentuk larangan atau kinshike diubah menjadi una. Jadi kalau imas, kinshike-nya adalah yuna. Kalau tachimas, kinshike-nya adalah tatsuna. Tachi ya, ci-nya ini diubah menjadi tsuna ya, bervokal una gitu ya. Suarimas, ri-nya ini diganti runa, suaruna. Asobimas, bi-nya diganti buna, asobuna. Yomimas, mi-nya diganti dengan muna ya. Vokalnya una gitu ya. Yomuna. Kakimas menjadi kakuna. Oyogimas menjadi oyoguna. Dashimas menjadi tasuna. Dan seterusnya kata kerja golongan 1 yang lainnya ya. Tinggal dilihat sebelum mas ini suku katanya apa gitu, kemudian diubah vokalnya ya menjadi una semacam itu. Kalau kata kerja yang golongan kedua, runa ya. Masnya dicoret diganti dengan runa. Misalnya demas ya. Kata kerja demas ini masnya dicoret kemudian diganti dengan runa. Ini masnya dicoret diganti dengan runa. Miruna, deruna, taberuna, kemudian abiruna, kemudian apa? Kangaeruna, ya, wasureruna, nah dan seterusnya kata kerja golongan 2 yang lainnya. Ya. Lalu kalau yang kata kerja golongan ketiga ini ada 2, kimas menjadi kuruna, mohon maaf salah tulis, kuruna, kemudian shimas menjadi suruna, seperti itu ya. Kuruna, suruna. Kuruna jangan datang, suruna jangan lakukan, seperti itu ya. Jadi ini bentuk jangan semuanya, larangan semuanya ya. Jangan katakan ya, berarti iyuna ini ya. Jangan berdiri berarti tatsuna, jangan duduk suaruna dan seterusnya. Ya, seperti itu pembentukannya. Oke, bergeser lagi. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi mereke itu adalah bentuk perintah ya. Kinshike adalah bentuk larangan. Dalam kondisi tertentu kesan desakan yang kuat. Nah, ini terasa ya dengan menggunakan dua bentuk ini gitu ya. Biasa digunakan laki-laki atau yang sudah akrab gitu ya. Karena nuansanya kuat gitu. Biasanya kalau hierarkinya tidak terasa, biasanya sesama istilahnya kalau sesama level gitu ya, yang seumuran gitu misalnya ya, atau karyawan sesama karyawan gitu misalnya ya. Nah ini harus yang sudah akrab baru lazim menggunakan bentuk mere atau bentuk kinshike gitu ya. Kan tidak lazim ya, kalau tidak wajar kalau kita baru kenal atau yang tidak terlalu akrab tapi menyuruh-nyuruh dengan kencang begitu kan setsure di sini, atau melarang-larang dengan kuat begitu kan jadinya tidak sopan gitu ya. Makanya biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah akrab kalau selevel ya.
Kalau yang beda level harus dari yang hierarkinya tinggi ke yang rendah. Ya. Nah ini ada beberapa arti lainnya yang bisa kita tangkap kalau menggunakan mereke dan kinshike gitu ya. Bisa berarti dukungan. Nah misalnya pada kata hashire, makeruna ya gitu ya. Hashire itu misalnya kalau lomba lari gitu ya. Hashire, ayo lari, ayo lari. Nah semacam itu. Hashire, makeruna, jangan kalah gitu ya. Nah, itu dukungannya. Kemudian kalau di rumah bisa apa dari orang tua ke anak begitu ya. Benkyou shiro. Nah, semacam itu. Asobuna gitu ya. Ayo belajar, jangan main aja. Nah, semacam itu bisa menggunakan mereke dan kinshike. Nih, benkyou shiro ini tadi ya, mere ya. Asobuna yang una-una ini tadi yang kinshike. Nih. Atau bisa digunakan juga dalam situasi darurat ya, misalnya nigero. Ya, nigero itu apa? Ayo berlari, ayo kabur begitu ya, menyelamatkan diri gitu ya. Atau dalam situasi darurat misalnya evakuasi begitu ya, berdesak-desakan, kita melarang orang untuk berlari misalnya, hashiruna, tidak usah lari gitu. Bisa pakai hashiruna ini ya. Kemudian dalam suasana latihan juga bisa ya, misalnya latihan olahraga gitu ya, oyoge gitu ya, yasumuna, nah gitu bisa ya. Oyoge hashire ini bisa ya, memerintah untuk terus berenang, berlari gitu ya. Atau bisa juga kita temukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Misalnya apa? Tanda-tanda rambu-rambu begitu ya. Tomare atau apa? Hairuna gitu misalnya ya, dilarang masuk atau dilarang berhenti. Nah, semacam itu kita bisa temukan mereke ataupun kinshike ini. Oke, geser lagi. Nah, sekarang pola yang berikutnya adalah yang to kaite arimasu dan to yomimasu. Apa artinya? To kaite arimasu itu artinya tertulis nani 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 gitu ya. Kalau yang to yomimasu itu artinya dibaca nani 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 gitu ya. Jadi ini misalnya kita melihat suatu tanda begitu ya, tulisan begitu yang kita tidak bisa memahami artinya apa gitu ya. Dan kita bisa bertanya dengan pola ini gitu ya. Kaite arimasu, nanto kaite arimasu ka? Nah, itu kalau pertanyaannya pakai nanto kaite arimasu ka gitu ya. Itu tertulis apa gitu. Apa yang tertulis di situ? Nah, semacam itu. Nanto yomimasu ka gitu ya. Dibaca apa gitu ya. Apa bacanya? Nah, itu nanto yomimasu ka? Nah, gitu pertanyaannya seperti itu ya. Misalnya contohnya ini ada tulisan seperti ini. Kanji bung, kanji ka, dan kanji sai gitu ya. Ini kalau kita bisa melihatnya sebagai bungkasai ya. Jadi kalau ada dialognya gitu, dibuatnya bisa seperti ini. Kono kanji wa nanto yomimasu ka? Nah, kita tidak tahu nih cara bacanya apa. Itu dibaca apa? Pertanyaannya adalah nanto yomimasu ka? Ya, seperti itu. Bungkasai to yomimasu ya. Ini dibacanya bungkasai. Cara bacanya bungkasai ya. Artinya bungkasai to yomimasu seperti itu. Contoh lainnya lagi. Doa ni hahaha to kaite arimasu. Ya. Di pintu tertulis ini gitu ya, kanji yang ini yang di dalam kurung ini gitu ya. Di pintu nani to kaite arimasu gitu ya. Kaite arimasu. Tertulis ini. Nanto yomimasu ka? Apa cara bacanya? Bagaimana membacanya gitu ya. Lalu dijawab shiyo kinshi to yomimasu ya. Jadi cara bacanya apa? Kemudian to yomimasu. To kaite arimasu gitu ya. Kalau to kaite arimasu berarti tertulis begini. Kalau to yomimasu berarti dibaca begini. Kanton desu ne. Oke, kita lanjutkan satu pola lagi. To iyo imi desu. Nah, to iyo imi desu itu artinya berarti nani. Artinya berarti nani. Imi itu kan arti ya. Artinya nantukan. Ini kita biasa menggunakan untuk menjelaskan satu istilah atau satu tanda yang tidak dipahami. Nah, itu artinya apa? Nah, do iyo imi desu ka? Nah, gitu ya. Nanto iyo imi desu ka? Itu juga bisa ya kita gunakan sebagai pertanyaan gitu ya. Lalu penjelasannya, jawabannya biasanya seperti ini dalam reibung ini. Kono maku wa kuruma o tomeru na to iu imi desu. Ya. Kita
kita bisa menggunakan bentuk biasa mereke, kinshike tadi juga bisa kita gunakan ya. Tomare, tomeruna, nah itu yu ini des. Nah, berarti apa? Tanda ini artinya tomeruna, nah jangan berhenti gitu ya. Misalnya apa? Tanda dilarang stop, nah itu ya dilarang es dicoret, nah itu artinya apa? Berarti mobilnya nggak boleh berhenti ya. Kuruma o tomeru na toいう意味です。これはカードで払うことができるという意味です。Nah, berarti apa? Ini bentuk biasa ya. Harau koto ga dekimasu, jadi dekiru. Toいう意味です. Nah, berarti artinya bisa membayar menggunakan kado gitu ya. Bisa menggunakan kartu. Gitu ya. Oh, tanda ini misalnya di kasir ya, menemukan tanda gitu ya. Oh, ini maksudnya bagaimana? Artinya apa gitu ya. Oh, tanda ini berarti boleh membayar menggunakan kado gitu ya. Kado de harau koto ga dekiru toいう意味です. Seperti itu. Lalu misalnya kita menemukan marke di pakaian baru misalnya ya. Ini artinya apa tanda ini ya? Aturan pencucian gitu misalnya ya. これは水で洗ってはいけないという意味です. Nah, misalnya, 水で洗ってはいけないという意味です. Berarti tidak boleh dicuci menggunakan air. Nah, misalnya bajunya harus dry clean gitu misalnya ya. Karena banyak payet-payet atau hiasan-hiasan tertentu mungkin ya tidak bisa sembarangan dicuci menggunakan air. Nah, 水で洗ってはいけない. Ya, bentuk biasa negatif juga bisa digunakan. という意味です. Ya. Itu beberapa contohnya yang toyu ini des. Berarti nani nani nani. Satu pola lagi. To itte imashita. Nah, kalau tadi to ini des itu berarti nani nani nani. Kalau to itte imashita berkata nani 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 nani. Ya, jadi seseorang itu berkata sesuatu lalu kita menyampaikan kembali ya, perkataan orang lain itu gitu ya. Orang lain itu berkata apa sih gitu ya. Nah, berkata nani 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 to itte imashita. Orang itu berkata nani 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 to itte imashita. Polanya seperti ini, bisa kata kerja, kata sifat ya. Semuanya diubah dalam bentuk biasa ya. Kalau yang kata sifat na dan kata benda, bentuk biasanya jangan lupa ada da-nya. Da to itte imashita. Ya. Bisa bentuk lampau, bisa bentuk negatif ya, bisa bentuk kamus ya, yang bentuk biasa, yang present gitu ya. Macam-macam nih. Misalnya ini, Yamada-san wa 9時に来ると言っていました. Ya. Dia berkata akan datang jam 9. Yamada-san itu. Nih. Yamada-san wa 9時に来ると言っていました. Seperti itu. 部長は会議に出席しないと言っていました. 部長 berkata 会議に出席しない. Dia tidak akan hadir di rapat gitu. To itte imashita. Dia berkata tidak akan hadir pada rapat begitu. Satu lagi, haha wa ibu denki ryoukin wo haratta to itte imashita. Ibu berkata, haha wa itte imashita gitu ya harusnya ya. Haha wa itte imashita. Nanto itte imashita ka? Gitu. Berkata apa? Denki ryoukin wo haratta. Saya sudah membayar, ibu sudah membayar uang listrik gitu ya, biaya listriknya sudah dibayar. Harata sudah lampau. To itte imashita. Ibu berkata bahwa dia sudah membayar biaya listrik. Seperti itu. Ini ada bentuk ru, bentuk nai, bentuk ta ya. Bisa juga bentuk-bentuk yang lain. Nih, seperti itu. Pokoknya bentuk biasa ya. Bisa kata sifat na, bisa juga kata benda juga. Boleh gitu ya. To itte imashita. Oh, masih ada satu pola lagi. To tsutaete itadakemasen ka. Nah, satu pola ini hampir sama dengan to itte imashita. Kalau tadi kita menyampaikan kembali perkataan orang kepada lawan bicara kita gitu ya. Nah, kalau yang to tsutaete itadakemasen ka ini, kita meminta orang untuk menyampaikan pesan dari kita. Nah, jadi kita ke orang lain minta tolong disampaikan ya kepada Pak siapa gitu misalnya ya.
dapatkah saya minta tolong disampaikan bahwa nani. Nah, itu artinya. Ya, bahasa Indonesianya seperti itu kurang lebih ya. To伝えていただけませんか? Bisa minta tolong disampaikan. Nah, misalnya pesannya apa? Gitu ya. Nanti saya akan menelpon lagi misalnya. Itu bisa menggunakan to 伝えていただけませんか? Untuk minta orang lain menyampaikan pesan gitu ya. Polanya sama seperti yang tadi to itemashita tadi, tapi belakangnya to 伝えていただけませんか? Gitu ya. Bagaimana ini contohnya? Contohnya misalnya apa? Tolong sampaikan kepada Yamada-san, saya akan menelpon pukul 10 misalnya ya. Nah, itu bisa kita ucapkan dengan pola ini. Yamada-san ni watashi wa apa? 10時に電話すると伝えていただけませんか? 10時に電話すると伝えていただけませんか? Nah, itu ya. Bisakah tolong disampaikan bahwa saya jam 10 nanti akan menelpon? Nah, atau apa? Bisakah tolong disampaikan bahwa tolong sampaikan bahwa saya tidak hadir rapat. Nah, misalnya seperti itu ya. Kaigi ni shusseki shinai to tsudaete itadakimasen ka? Nah, misalnya seperti itu ya. Tolong disampaikan saya nanti tidak bisa hadir rapat. Nah, itu ya. Kaigi ni shusseki shinai. Untuk biasa negatif ya. To tsudaete itadakimasen ka? Nah, gitu. Ya. To tsudaete itadakimasen ka. Hai, ini beberapa pola yang hari ini kita pelajari. Ada mereke dan kinchike, kemudian penggunaannya bisa kita gunakan dalam pola-pola to kaite arimasu, to yomimasu ya, to ini desu, to ittemashita, dan to tsudaete itadakimasen ka. Saya akhiri dulu. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.